Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini diberikan kelancaran, kemudahan untuk kembali terbangun menjalankan salat subuh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, Man shallal fajr fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang salat subuh dalam berjamaah, maka dia berada dalam zimmatullah. Zimmah, jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dengan ibadah ini terus semakin bersyukur, dan lebih dari itu kesyukuran yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita adalah syukur kembali hidup. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa adhina li bidzikri. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku dan mengizinkanku untuk berzikir. Doa bangun tidur yang tidak terlalu populer. Rasulullah menyebutkan bahwa nikmat setelah terbangun itu adalah ketika Allah mengizinkan kita untuk ingat segera beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan ini menyambung atau melengkapi yang kurang pada pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan masih bisa karena paruh awal sudah pernah kita bahas, maka harapannya ini masih tersambung kaitannya dengan penjelasan sebelumnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beliau berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari banyak keburukan, min syarri syayatinil ins wal jin wa min syarril ain, keburukan penyakit ain, baik dari syaitan ataupun dari manusia. Falamma nazalatil muawwidatan, ketika turun dua surat yang awalnya adalah a'udzu, muawwidatan, dua surat yang dikenal dengan muawwidh atau surat permohonan perlindungan, akhadha bihima wa taraka siwahuma. Rasulullah menjadikan surat ini satu bacaan yang mengalahkan keutamaan doa permohonan perlindungan lainnya. Akhadha bihima wa taraka siwahuma. Kata taraka siwahuma kalau kita terjemah tanpa melihat keterangan para ulama, maka kita bisa salah kaprah. Akhadha bihima wa taraka siwahuma. Rasulullah mengambil dua surat ini lalu mengabaikan, meninggalkan. Rupanya para ulama menerjemahkannya bukan taroka di sini meninggalkan lalu tidak membaca yang lain. Taraka siwahuma dalam hal keafdaliyahan, fadilah, keutamaan berlindung dengan Al-Falaq dan An-Nas ini mengalahkan permohonan perlindungan dengan doa-doa lain. Sehingga dengan demikian tetap sunnahnya terjaga, mohon perlindungan dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan dalam hadis, seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Maka surat Al-Falaq dan An-Nas menjadi doa setelah salat, bagian dari wirid ba'da salat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di ayat yang ketiga atau keempat ya, ketika membahas tentang kalimat syar yang ketiga. Di ayat kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Mudah-mudahan arti falak masih kita ingat. Min syarri ma khalaq, dari keburukan seluruh apa yang Allah
ciptakan. Bahwa alam semesta, lingkungan yang kita hidupi ini, di satu sisi kita kejar, kita usahakan, kita perjuangkan. Di saat bersamaan dia juga punya potensi keburukan, potensi buruk yang bisa muncul lalu membuat kita jauh dari taat kepada Allah. Maka makna syar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Anbiya di ayat ke-32 dan 3 sampai 35, ini Allah menyebutkan sebagai bala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup, semua yang punya jiwa ini akan merasakan mati. Nah, semasa hidup, sebelum mati itu datang, wa nabluukum bisyarri wal khair. Dan kami akan terus-menerus menguji kalian bisyarri wal khair, dengan sesuatu yang dirasakan buruk dan al khair, dan sesuatu yang kalian pilih. Ini terjemahnya agak bebas. Karena kata khair itu sesuatu yang dianggap oleh manusia baik. Maka ketika kita berada dalam dua atau lebih pilihan, di antara pilihan-pilihan itu kita biasanya terletak pada satu kondisi, yang ini baik, yang ini baik, yang ini baik. Maka di saat yang masing-masing pilihan ini kita anggap khairun li, maka ketika kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kemampuan ijtihad memilih seorang manusia dengan ilmu dan kemampuan terbatas, di saat kita memasrahkan pilihan terbaik itu kepada Allah, maka berubah menjadi istikharah. Jadi istikharah itu doa dalam salat yang ditujukan untuk minta yang terbaik, meskipun kemudian yang Allah berikan terbaik itu dirasa buruk. Saya ulang. Jadi di saat kita meminta Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa qudratik, ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk untuk tepat memilih yang terbaik. Atas dasar apa kita minta kepada Allah? Astakhiruka bi'ilmik, karena ilmumu maha luas ya Allah. Ilmu seorang hamba sangat terbatas, maka dengan maha luasnya ilmumu, tunjukkan, tuntun, mudahkan yang baik. Wa qudratik, sebesar apapun manusia merasa mampu, maka kemampuan itu adalah sangat kecil dari Allah Subhanahu wa taala yang maha luas kekuasaannya. Maka sesuatu yang diketahui oleh manusia terkadang belum mampu dia lakukan. Sesuatu yang mampu dia lakukan kalau tanpa ilmu, maka manusia akan mengalami keburukan saat salah pilih. Maka bisyarri wal khairi fitnah, nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ada dua kata uji dalam ayat ini. Ada dua kata yang sama-sama diartikan ujian. Pertama, nabluukum, yang kita terjemah dengan kata bala. Sering kita orang baca doa tolak bala. Kemudian ada fitnah. Fitnah yang diterjemahkan sangat sempit dalam bahasa Indonesia adalah tuduhan tanpa bukti. Namun ternyata penggunaan dua kata ini sama-sama diterjemahkan ujian. Sedang dapat fitnah, kita terfitnah, sedang diberikan ujian. Nah, apa kemudian perbedaan antara bala dengan fitnah? Kalau kita buka lebih luas kata nabluukum atau kata dasarnya bala, rupanya dia satu kata yang punya dua sisi makna. Kata bala, di saat kenikmatan Allah berikan kepada kita, dia juga bala. Seperti halnya Nabi Ibrahim, ketika diberikan anak, lahir Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam,
begitu diperintahkan untuk menyembelih putranya, maka Allah menyebutkan bala'um mubin, ujian. Kemudian di saat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata bala ini di ayat yang bukan yang tadi dibaca, halaman setelahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana Fir'aun menyakiti, menzalimi Bani Israel. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dalam semua itu Allah berikan bala. Kalau kita buka tafsir ayat ini, rupanya makna pertama sebagai ujian berat, bala adalah untuk Bani Israel yang berhadapan dengan Fir'aun. Ujiannya berat, dibunuh, laki-lakinya dibunuh semua. Tapi kalau ayat ini konteksnya, peruntukannya Bani Israel atau Yahudi yang bertemu dengan Rasulullah, maka bala ini menjadi nikmat. Agak unik ketika saya buka tafsirnya. Sekali lagi, untuk Bani Israel yang dikejar, dibunuh, diintimidasi oleh Fir'aun itu bala. Untuk Bani Israel dan atau Yahudi Nasrani yang berhadapan dengan Rasulullah, ketika Allah menyebutkan wa fi dzalika bala'un min rabbikum 'azim, rupanya yang dimaksud adalah terselamatkannya Bani Israel dari ujian, dari kejaran Fir'aun, lalu kalian generasi hari ini bisa hidup, ini adalah ujian. Jadi kalau boleh dibuka lagi, cukup unik. Bala itu di saat bersamaan adalah baik yang dirasakan nikmat atau yang dirasakan buruk, sama-sama posisinya bala. Karena selama ini kita doa tolak bala, sampai sebagian berdoa membalik tangan, dan rupanya ini ada hadisnya, Pak. Jadi yang berdoa kalau di kampung kita itu orang kunut ngangkat ke atas, kemudian pas begitu Allahumma inna na'udzubika minal bala'i wal waba, kemudian membalik tangan, rupanya ada riwayat, ada keterangan hadis yang Rasulullah kalau minta kebaikan dihadapkan telapak tangannya menuju langit. Ketika berlindung dari keburukan, Rasulullah membalikkan, menghadapkan punggung tangannya. Oh, ternyata saya salah sangka. Saya kira dulu berdoa begini ini nggak ada dasar, ternyata ada. Cuma kita jarang lakukan. Nah, kembali ke yang tadi, kalau bala seringkali kita pahami yang buruk, ternyata tidak. Maka kata nabluukum, kami uji kalian di sini, setelahnya terdapat dua hal, baik itu syar ataupun khair. Yang mana kedua-duanya ini akan menjadi fitnah, ujian. Kita terjemahkannya ujian. Kalau kita buka kata fitnah, fatana dalam bahasa Arab, rupanya di tafsir akan kita temukan penggunaan dasar dari kata fatana. Contohnya akan kita temukan fatantuz zahaba binnar, aku menguji keaslian emas itu dengan api. Jadi fatana itu satu proses uji untuk menunjukkan, memunculkan keaslian sesuatu objek, sehingga keburukan atau kebaikan yang dijalani oleh manusia dalam hidupnya ini akan menjadi fitnah, menunjukkan aslinya apakah dia istiqomah seperti sebelum menikah. Kalau kita ambil contoh menikah, apakah dia tetap berjamaah seperti sebelum menikah? Apakah dia tetap menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua setelah dia menikah lalu jauh dari orang tua? Jadi semua perubahan yang bisa muncul dalam diri seorang mukmin ketika diberikan ujian, baik itu kenikmatan ataupun keburukan, muncul aslinya. Di saat musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah orang tetap ihtisab, berharap pahala dari Allah, atau kemudian menjauh lalu menggerutu memaki takdir Allah Subhanahu wa taala? Jadi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Yang satu maknanya keburukan, nikmat
dan ujian yang dirasa buruk, yang satu maknanya memunculkan keaslian kita apakah tetap menghamba atau tidak. Ada banyak orang yang ketika orang tuanya meninggal menjadi rajin ke masjid. Ada banyak orang yang setelah anaknya meninggal belajar Al-Quran. Ada seorang pejabat daerah di Cirebon, suaminya meninggal, dia juga kemudian berpikir, lalu apa yang saya cari? Anak-anak sudah besar, dewasa, suami sudah meninggal, ilmu tentang agama saya tidak punya. Maka dia memilih resign dari pekerjaannya, masuk pesantren lansia. Banyak yang kemudian dari musibah Allah hadirkan kebaikan. Muncul aslinya, dia betul-betul mau taubat. Nah, ini yang terputus pada pertemuan sebelumnya. Di antara syar seluruh yang kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keburukan yang bisa muncul dalam diri kita, lingkungan kita, yang prosesnya sudah kita bahas di kalimat ghasiqin idza waqab. Kemudian kata waqab adalah kondisi yang ketika seluruh keburukan dan dampaknya itu menutup dengan gelap, sulit untuk ditemukan jalan keluar. Maka Rabbul Falaq, Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa membelah gelapnya malam di ufuk timur menjadi terbelah, lalu muncul hadir subuh. Begitu juga dengan gelapnya masalah, ujian, kesedihan, kemarahan, kebodohan, curiga, dendam, dan semua itu Allah maha kuasa untuk membukanya menjadi maaf, menjadi solusi, menjadi akur, menjadi faham, menjadi ilmu. Maka ini jadi saya percepat karena pernah kita bahas sebelumnya. Waqab itu di saat kita depresi, di saat semua masalah terasa buntu, saat waqab adalah perceraian. Nah, kita sampai pada ayat ini. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Syarr punya dua makna, keburukan secara fisik atau non fisik. Kalau secara fisik bentuknya kecelakaan, musibah. Kalau non fisik bisa penipuan, kecewa, dikhianati, dan seterusnya. Nah, makna syarr yang jauh lebih kemudian kita diminta untuk berlindung adalah syarr yang terjadi pada akidah kita, syarr yang terjadi pada ibadah kita. Di saat banyak hal yang bisa menyimpangkan akidah lurus menjadi bengkok, di saat kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala muncul syubhat dalam pemahaman akidah, maka ini syarr yang jauh lebih buruk karena menjauhkan kita dari kalimat la ilaha illallah. Maka perlindungannya adalah la taj'al musibati bi dini. Jangan kau jadikan ya Allah musibah itu dalam agamaku. Wala taj'alid dunya akbara hammina. Jangan jadikan dunia menjadi satu tujuan yang terbesar dalam hidup kami. Maka syarr dengan dua makna ini, fisik non fisik, dan kemudian terkait ibadah, akidah, dan keislaman kita, maka dia bisa muncul dengan bentuk keburukan syarrin naffasat. Begitu kita berlindung wa min syarrin naffasat, kalau kita buka terjemah, maknanya yang akan kita temukan adalah dari kejahatan para penyihir perempuan yang meniup pada buhul-buhul atau simpul. Apakah kemudian penyihir itu hanya perempuan? Lalu apa arti nafasat? Sihir bahasa Arabnya. Sihir itu dari sahara yang punya makna tersembunyi, tertutup, tidak diketahui, tidak definitif. Karena di malam hari itu orang terbangun, orang lain dalam kondisi tidur dalam gelap, maka disebut waktu malam sepertiga akhir itu disebut sahar. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka yang terbangun di tengah malam beristighfar di waktu sahar. Kemudian makanan yang kita konsumsi jelang subuh untuk persiapan saum disebut sahur, karena tidak lihat. Kemudian
segala keburukan yang direncanakan, yang dampaknya kemudian dampaknya nyata tapi penyebabnya tidak diketahui, maka disebutnya sihir. Bahkan narasi seperti ini, ketika dalam kemampuan orang membangun narasi yang kemudian tertipu dengan narasi, misalnya orang sales, misalnya jualan, yang awalnya barang ini nggak tertarik, tapi dengan penampilan, dengan kecakapan dia menyampaikan, mempromosikan barang, kita pun tersihir lalu membeli barang itu. Makanya dalam masal bahasa Arab, inna fil bayani la sihra. Dalam kemampuan retorika seseorang itu ada sihir. Karena tidak nampak, kita dipaksa untuk belanja, beli barang, kita tiba-tiba tertarik. Nah, ketika misalnya seorang pemuda sudah usia menikah, belum tertarik untuk meminang seorang perempuan, begitu silaturahim di lebaran, ketemu dengan sepupu atau tetangga di kampung, kok tiba-tiba tertarik menikah. Sesuatu yang tidak nampak penyebabnya, namun akibatnya nyata, disebut saya tersihir dengan. Jadi kata saharo itu punya makna dasar sesuatu yang dampaknya nyata, penyebabnya tidak terlihat. Maka sihir itu bisa lembut. Anak-anak main game, muncul perangai gampang membalas, mudah memukul adiknya, dia tersihir, Pak, dengan apa yang dia lihat. Film, layar lebar, ruang angkasa, ternyata dampaknya adalah orang mulai meragukan apakah ada yang maha kuasa di luar manusia selain yang kuasa atas kehidupan manusia di luar sana. Lalu tanpa tersadar orang menafikan kuasa Allah, menafikan kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, menafikan akhirat. Yang kalau hari ini kita gambar di kertas atau di papan, kepala besar, bagian mulutnya kecil, lalu matanya dibuat besar, maka semua orang mengatakan alien. Apakah ada yang namanya alien? Tidak. Rekayasa dari ratusan tahun sebelum hari ini direkayasa untuk menyiapkan ingkarnya manusia kepada wujudullah. Dari mulai dulu zamannya karikatur, zamannya komik, kita yang saya terlahir tahun 70-an itu sudah ini alien. Hari ini dibuat film. Semua sebenarnya menghadirkan keraguan terhadap maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika penyebab ini muncul perlahan, namanya sihir. Nah, saya kembali kepada nafasat. Kenapa kemudian nafasat di sini diterjemahkan sihir? Dalam kalimat bahasa Arab ada susunan kata yang hanya berbeda satu huruf tapi kemudian maknanya sangat dekat. Nafakha. Ini tiupan yang kuat yang menimbulkan suara. Fa idza nufikha fis sur. Ketika trompet ditiupkan, nufikha fis sur. Nafakha, tiupan. Kemudian yang tidak tercantum nafasa, yang kita pakai sehari-hari, ada tiupan lembut ketika kita menarik, menghirup dan menghembuskan. Proses ini disebut bernafas, bahasa kita. Kemudian ada nafasa, yang ada nafasat nanti. Nafasa, rupanya sama-sama tiupan. Kalau nafasa tadi bernafas biasa, nafasa tiupannya lebih kuat. Saking kuatnya tiupan ini, terbawalah liur.
Kalau diterjemah, kalau kita buka tafsir, nafasa ini tiupan yang disertai liur. Ternyata bukan tiupannya semata-mata dan liurnya, tapi kuatnya tiupan sehingga terbawa liur. Makna yang lebih jauh lagi adalah kuatnya ini juga muncul dalam dampaknya. Kalau kita tiup lilin, itu lilinnya mati. Kalau kita tiup dengan kuat, terbawa dengan cairan mulut kita. Kalau nafasa ini dampaknya yang dahsyat, maka nanti di saat penyihir itu hanya meniupkan pada ikatan saja sampai orang bercerai seperti yang disebutkan di surat Al-Baqarah, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar sihir yang mana dampaknya terpisah dua orang yang berpasangan atau suami istri, penyebabnya tidak diketahui. Maka tiupan yang ringan ini dampaknya begitu besar, tercerai orang yang bersuami istri, maka dampaknya kuat. Nah, nafasat fil uqad. Maaf, yang satu lagi tafala. Pakai tafala. Ini tiupan yang dominan cairannya. Kalau kita kumpulkan kita kumpulkan cairan di mulut, kemudian kita meludah, namanya tafala. Kalau tiupannya yang kencang kemudian cairan terbawa, namanya nafasa. Kalau tiupan kencang kemudian menimbulkan bunyi, namanya nafakha. Jadi ini perubahan makna dalam bahasa Arab. Nah, ketika penyihir itu memunculkan dampak yang dahsyat pada objek sihirnya, maka nafasa ini diterjemahkan sebagai sihir. Satu. Yang kedua, makna yang kemudian muncul dalam kaitannya tadabbur di nafasa dalam bahasa Arab, kalau ini diterjemahkan penyihir, yang diambil adalah proses dia meniupkan pada ikatan saja, yang disebut uqad. Nah, kenapa diterjemahkan penyihir perempuan? Rupanya penerjemahan terjemah dengan penyihir perempuan ini bisa tersinggung para ibu-ibu. Yang muncul adalah dalam pola bahasa Arab, ketika menggambarkan keburukan itu ditaknis, menggambarkan sesuatu yang buruk dan jahat itu ditaknis, dimunculkan kalimat dirubah kata ini menjadi feminin, noun. Dua. Ketiga, rupanya nafasat di sini disebut muannas, kan ada muslim, ada muslimah. Kalau muslim untuk laki-laki, muslimah untuk perempuan. Kalau kita boleh pinjam terjemahan, muslim adalah maskulin, noun. Muslimah feminin, noun. Untuk mendekatkan pemahaman. Nah, apakah kemudian yang dimaksud perempuan saja? Rupanya nafasat di sini yang dimaksud adalah jiwa yang ada pada individu itu. Karena jiwa atau nafas dalam bahasa Al-Quran itu muannas atau feminin, noun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang tadi di ayat sebelumnya, kullu nafsin, nafas setiap jiwa, dha'iqatu, pakai ta marbutah, bukan dha'iqu. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalimat dha'iqah ini feminin, noun. Nah, yang dimaksud syarrin nafasat adalah syarrin nufus an-nafasat, jiwa-jiwa yang nafasat, punya niatan buruk meniupkan sihir. Jadi tidak semata-mata perempuan dengan fisiknya, tapi jiwa, maka dia menjadi nafasat.
Kemudian diperkuat dengan makna penggunaan dalam bahasa Arab ketika sesuatu yang buruk itu dirubah menjadi muannats. Nah, kemudian fil uqad. Fil uqad. Uqad ini kalau diterjemahkan buhul atau ikatan, maka kata yang sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala sesuatu yang membuat orang terikat disebut akad. Ada akad jual beli, ada akad sewa menyewa, ada akad nikah, ada akad bisnis dan seterusnya. Maka ketika akad ini ikatan dari antara kedua belah pihak, ini makna yang paling mudah kita untuk ambil dalam kata uqad. Makna lain, masalah yang awalnya misalnya masjid ini antara siapa menjadi imam, kunut atau tidak kunut, zikir sir atau tidak, bolehkah di sini merayakan perayaan Maulid? Ini kan masalah. Ketika didiskusikan, lalu kiblat kita adalah Al-Quran dan hadis, maka masalahnya akan terurai dengan mudah. Begitu hadir orang yang punya jabatan, orang punya pengaruh, merasa nyumbang lebih banyak, rupanya tidak menjadikan acuan Al-Quran dan hadis sebagai acuan utama, menjadikan tradisi sebagai rujukan. Kalau sosok seperti ini hadir dalam rapat tadi, maka masalah yang tadinya lempeng mudah diurai itu menjadi uqad, menjadi jelimet. Maka nafasat di antara bentuk ujian keburukan yang Allah SWT hadirkan dalam kehidupan manusia adalah masalah yang tadinya seyogianya terurai dengan mudah. Datang orang, entah itu tetangga, saudara, ipar, keluarga, yang menyampaikan narasi yang kemudian masalah yang tadi akan terurai dengan mudah justru menjadi ribet. Juga nafasati fil uqad. Saya ambil contoh lebih dekat. Anak tamat SD mau masuk pesantren. Ayahnya seorang engineer, ibunya alumni pesantren, solihah. Kakeknya kiai, ayah dari istri. Anak ini mau masuk pesantren atau mau masuk sekolah umum. Kita naikkan sedikit, tamat SMP, kondisinya sama, mau masuk pesantren atau umum. Mau masuk kuliah yang jurusannya keagamaan atau sains dan teknologi. Diskusinya mungkin awalnya anak dekat dengan ayah. Nak, kamu nanti kuliah di tempat ayah dulu kuliah. Kamu akan menjadi seorang yang dibutuhkan, peluang pekerjaan kamu itu luas. Kamu akan dicari pekerjaan, bukan kamu yang cari kerja. Ibunya bilang, nak, rezeki harta itu bisa dicari, tapi akidah kalau tidak dipupuk, dikembalikan sumbernya kepada Al-Quran, tidak berada di lingkungan yang islami, kamu akan jauh dari iman. Diskusi orang tua ini. Anak bingung. Suami dengan visi yang dia miliki menyampaikan argumen. Sang ibu cukup lemah karena ini yang dihadapi suami. Rupanya ada mertua. Anak dipanggil oleh kakeknya. Maka informasi dari begitu banyak arah ini membentuk uqad. Siapakah yang kemudian mau berpikir dengan kepala dingin, dada lapang, kembali kepada yang terbaik? Maka di saat datang orang yang punya jabatan di posisi tertentu di perusahaan yang, taruhlah kita ambil pertambangan misalnya, datang, diajak, bingung anak ini. Begitu mau masuk yang umum, ibunya menangis dalam doa, ya Allah, berikan yang terbaik untuk anak. Anak hanya akan merasakan terombang-ambing tanpa arah. Kalau antara orang yang ada di sekelilingnya ini tidak ada yang mengalah, maka ini nafasati fil uqad. Rupanya karena anak depresi, kembali nongkrong sama teman SMP atau SMA-nya di sebuah kafe, cerita, curhat. Namanya teman, bukan kasih solusi. Lingkungan sekarang kalau yang ditonton adalah video penggalan-penggalan tentang bunuh diri, gampang. Anak sambil bercanda, lu gampang aja lompat dari gedung, gampang.
sangat mudah. Nah, ketika hembusan kalimat ajakan ini juga nafasat. Atau misalnya saya sering bikin contoh ketika harta Allah masih limpahkan, anak-anak sudah dewasa, badan masih sehat, istri sudah usia 50 tahun atau 45. Rupanya dengan posisi tertentu begitu banyak orang-orang salihah, hafizah, taat kepada Allah yang masih sendiri. Mulai bingung, ini antara menjalankan sunnah poligami atau tetap sabar dengan satu istri. Itu yang contoh yang pertemuan sebelumnya. Ini juga uqad. Di saat harta waris akan dibagi, orang tua kaya raya, begitu dibagi, anak tidak dibekali dengan ilmu mawaris atau tidak diberikan kecenderungan untuk dekat dengan syariat Allah, konsultasi kepada yang ahli dalam ilmu faraid. Yang tua merasa dominan, yang kecil merasa dimanja, satu sama lain merasa berhak. Uqad. Ketika dari keluarga sekian bersaudara ada yang mapan, mengatakan saya nggak mau ambil waris. Kenapa? Saya tidak tega makan dari apa jerih payah orang tua dulu. Yang kecil mengatakan saya ingin lebih besar, anak masih kecil-kecil, sekolah biaya ingin lebih banyak. Dia yang merawat orang tua sampai hembuskan napas terakhir. Satu sama lain merasa berhak. Ini uqad. Maka begitu datang orang lain, baik itu sifatnya manusia atau kemudian pikiran dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, lalu muncul dorongan untuk jauh dari aturan Allah, maka seluruh yang memunculkan bisikan ini namanya nafasat fil uqad. Uqad bisa dalam bentuk pemahaman, antara mau lebaran ikut pemerintah atau ikut yang katanya melihat hilal lebih dulu. Terus dari tahun ke tahun kita selalu menemukan uqad. Mau pemilu, lain lagi, panjang ceritanya. Mau pilkada, semua pakai peci kerudungan, senyum manis, datang silaturahim. Begitu terpilih hilang. Yang ada kecewa, maki-makian lagi, uqad semua. Dalam satu keluarga suami istri beda pilihan, nggak ngomong, uqad juga. Jadi nafasati fil uqad. Maka uqad di sini sesuatu yang sifatnya bahasa Sundanya pabaliut ya. Pabaliut, berkait, berkelinden gitu. Ketika ini bisa bentuknya secara fisik atau non fisik, bisa kaitannya dengan pemikiran, pilihan, bisa akidah. Kalau sampai kemudian orang saling kafirkan dengan satu ikhtilaf kecil dalam syariat Allah, maka ini uqad. Antara satu organisasi yang terpecah, kemudian satu sama lain ini sampai saling serang. Jejak, boleh nggak menyebut organisasi? Jadi di kampung saya itu ada dua organisasi. Satu organisasi yang pendirinya adalah sang kakek, punya anak dua. Ini kalau disebut nama cucunya semua se-Indonesia kenal. Jadi seorang kakek, dia pendiri sebuah organisasi Islam di NTB, yang kemudian punya anak dua-duanya perempuan. Ketika sang kakek meninggal, dengan seluruh pengaruh luas ini berantem, berebut pengaruh. Sampai pada saat itu pengajian-pengajian di masjid-masjid bukan lagi bahas ilmu, tapi satu sama lain menghujat, sampai saling serang. Begitu lahir cucu ini pulang sebagai seorang yang dituakan, ditokohkan di daerah, maka disatukanlah dua ini sampai menjadi akur. Yang disebut adalah ini cucunya kakeknya. Bersatu, alhamdulillah aman setelah itu. Tidak lagi terdengar satu sama lain saling serang. Yang ingin kita lihat adalah dari mana sampai yang dua bersaudara ini kemudian pecah. Nafasati fil uqad. Ada dorongan-dorongan baik dari orang yang punya kepentingan. Kalau hari ini negara punya banyak hutang, juga tidak terlepas dari nafasat.
Ini aman gak? Aman. Nafasat, pembisiknya. Presiden yang dulu sudah entah lupa saya presiden keberapa. Waktu itu duduk sama salah seorang yang punya posisi, dia cerita, Ustadz presiden kita itu lempeng sebenarnya, yang nggak lempeng itu tukang bisiknya katanya. Oh begitu Pak, rupanya nafasat. Syarrin nafasati fil uqad, masalahnya sudah jelimet, ekonomi, politik, sosial, budaya, jelimet, nafasat, rusak sebuah bangsa. Dapat sampai sini ya. Jadi ketika kita dengan ilmu yang terbatas tidak mau ngaji, tidak mau menggali, maka berpeluang umat Islam ini pecah. Allah yarham Ustaz Yazid rahimahullah, begitu besar jasa dalam menyebarkan pemahaman di tengah umat. Kalau kemudian sebagian tidak setuju, janganlah sampai masjid dilarang untuk dibangun. Ini kan di depan mata kita, Pak. Kemudian muncul sesuatu yang menyedihkan. Ada video, mungkin viral ya, yang membahas sholat di atas kubur. Dapat Pak? Begitu ada yang nonton video ini nanya, itu gimana Ustaz? Rupanya agak gedek, maksudnya tersulut dengan video. Akhirnya coba buka dalam sunnah Rasulullah. Betul Rasulullah melarang kita sholat menghadap kubur, untuk sholat fardu, untuk sholat rawatib. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah kepada para sahabat. Di saat Rasulullah sebelum-sebelumnya biasa melihat seorang wanita yang biasanya bersihkan kotoran di masjid, nyapu-nyapu. Rasulullah nanya, ini kemana orang itu? Para sahabat kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, dia wafat di malam hari. Kami tidak tega untuk membangunkanmu, maka kami selesaikan. Apa kata Rasulullah? Ini poin penting dalam nasihat Rasulullah SAW. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an, atau la tastasghiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan anggap remeh kecil kebaikan sekecil apapun. Rasulullah kemudian mengatakan, dulluni ala qabriha, tunjukkan aku di mana kuburnya. Jadi sebelum lagu tahun 80-an tunjukkan aku di mana kuburnya itu, Rasulullah sudah lebih dulu mengatakan dulluni ala qabriha, tunjukkan aku di mana kuburnya. Kemudian Rasulullah diantar, lalu Rasulullah sholat jenazah di atas kuburan itu. Ini kemarin sebagian saudara-saudara kita yang takziah mengantarkan jenazah, sholat jenazah di atas kubur. Ada yang mengomentari dengan miring, katanya dilarang sholat ngadep kubur. Loh kok ini sholat di kubur? Ini alangkah indahnya kalau kemudian orang mau belajar tidak tergesa-gesa, memelintir, atau bahkan dengan tanpa ilmu. Ya, mudah-mudahan yang belum paham menjadi paham. Jadi Rasulullah pernah mencontohkan sholat di atas kubur, sholat jenazah, bukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya atau sholat tarawih, bukan. Nah, maka semua itu berawal dari nafasat, masalah akidah. Karena kita yang tidak belajar akhirnya menuduh orang sesat. Karena kita yang tidak belajar akhirnya mengatakan orang ini menjadi pemecah belah. Maka alangkah indahnya falak yang Allah berikan itu dalam bentuk semakin belajar, semakin tabayyun, semakin mencari ilmu. Wallahu a'lam. Kemudian ini tadi makna nafas, uqad, semua akad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bentuk keburukan yang muncul dalam kehidupan manusia adalah hasidin idza hasad. Hasid orangnya, idza hasad ketika dia hasad. Orang hasad, apakah serta-merta dia memunculkan syar? Rupanya syarnya itu akan muncul kalau dia mengeksekusi, mewujudkan bentuk hasadnya ini kepada orang yang dihasadkan.
Syarri hasidin idza hasad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyebutkan la hasada illa fitnain. Tidak dibenarkan hasad kecuali dalam dua hal. Fi rajulin atahu Allahu malan fayunfiq faanfaqahu fi sabilillah. Seseorang yang diberikan rizki melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia infakkan itu di jalan Allah. Boleh kita hasad. Tapi rupanya bukan hasad seperti yang di sini. Hasadnya yang dimaksud adalah al-ghibtah. Rasa iri yang memunculkan semangat untuk berbuat hal yang sama. Kalau ini orang bersedekah, berinfak begitu banyak di jalan Allah, kita yang punya harta yang sama, saya ingin tiru. Maka ini namanya ghibtah. Boleh. Kemudian sambungannya wa fi rajulin atahu Allahul Qur'an fayaqumu biha ana al-laili wan nahar. Orang yang diberikan pemahaman Al-Quran, pemahaman Islam, lalu dia amalkan siang malam. Boleh kita iri, mencari cara bagaimana cara belajar, bagaimana cara mengamalkannya. Namun kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, yang dimaksud di sini adalah ketika seorang melihat kebaikan pada orang lain lalu dia menginginkan kebaikan itu pindah ke dirinya atau kebaikan itu hilang dari orang tersebut. Ini namanya hasad. Maka kata syarri hasidin idza hasad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk membaca ini. Kalau kemudian potensi untuk dalam diri kita ini muncul rasa dengki kepada orang lain, maka sebelum kita berlindung dari keburukan dari orang lain kepada kita, maka kita juga berlindung dari keburukan yang muncul dalam diri kita untuk orang lain. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini yang ada. Ketika suksesnya orang lain kita ingin raih, maka kejar prestasi itu dengan cara yang baik. Ketika orang dalam kondisi sedang dalam kesuksesannya, sama-sama pada posisi satu sama lain, satu ingin akan naik jabatan, maka jangan sampai kita rasa keinginan udah jangan dia yang naik, udah kita sama-sama melarat aja. Jadi ketika posisi ini ada rasa antara kita tidak ingin melihat orang menjadi lebih baik atau mengharapkan orang jatuh lebih rendah dari kita, maka itu hasad. Baik dalam kesuksesan atau posisi medium tengah-tengah atau sedang gagal. Jadi tidak selalu orang yang hasad itu orang yang gagal. Kalau selama ini kan kita akan memahami yang iri itu orang yang susah iri kepada orang yang diberikan kemudahan. Ternyata orang yang sama-sama diberikan kemudahan, kelapangan rezeki, kemudahan hidup juga berpeluang untuk muncul hasad. Hasadnya bagaimana? Dia tidak ingin orang lain lebih dari dirinya. Jadi dengan menginginkan tetap sama saja itu sudah hasad. Terlebih kalau menginginkan orang lain menjadi lebih rendah atau mengalami keburukan. Yang dibenarkan adalah al-ghibtah, menginginkan kebaikan pada orang lain itu bisa ditiru dengan cara yang benar dan konteksnya selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada perbedaan antara al-hasad dan al-ghibtah. Iri tanpa ingin berusaha, menginginkan derita untuk orang lain dan tersiksa melihat orang lain bahagia. Ini hasad. Sedangkan al-ghibtah yang Rasulullah SAW benarkan pada umatnya adalah ingin menyamai dengan usaha yang sama atau lebih. Ini namanya fastabiqul khairat. Kemudian bersyukur melihat orang lain bahagia. Ini ghibtah. Maka fastabiqul khairat adalah bagian dari al-ghibtah. Nah, jika benih rasa ini ada, hasad, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi, agar tidak sampai memiliki rasa hasad kepada orang lain atau orang lain kemudian hasad kepada kita. Mudah-mudahan penjelasan
Ini melengkapi yang sebelumnya sudah kita awali di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk terus belajar, dan di akhir slide ini ada perbandingan antara Al-Falaq dan An-Nas. Kalau surat Al-Falaq ada 4 kali Allah menyebutkan kata syar dengan berlindung, dengan tawassul bi Rabbil Falaq, dengan satu asma Allah Subhanahu wa taala dari 4 keburukan yang Allah sebut di ayat berikutnya. Kemudian di surat An-Nas Allah menyebutkan Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, dengan 3 kalimat tentang Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari satu keburukan, min syarril waswasil khannas. Maka lebih bahaya manakah antara keburukan yang ada di surat Al-Falaq dengan surat An-Nas? Ini insyaallah semoga di pertemuan yang akan datang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia. Jika ada pertanyaan tambahan atau koreksi, kalau pertanyaan mudah-mudahan saya bisa jawab, kalau koreksi dengan senang hati, kalau tambahan dengan sangat bersyukur. Kita sama-sama belajar insyaallah. Barakallahu fikum. Enggak, kalau ada tambahan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita meminta bentuk perlindungan. Nah, pertanyaannya begini. Kalau orang sakit, misalnya pening, minum obat Panadol, peningnya langsung hilang. Tapi bagaimana misalnya dengan ketakutan, kecemasan, apakah dengan membaca surat ini itu langsung datang perlindungan itu? Artinya untuk menghindari kejahatan itu, untuk tidak terpengaruh pada pikiran itu, ya kan? Karena kadang-kadang kalau misalnya terganggu baca surat ini, itu nanti kita hilang. Kan? Kadang-kadang kalau nggak datang, kitanya jadi andilau antara dilema dan bergalau. Jadi maksudnya banyak orang yang kadang-kadang tidak tahu kapan bentuk perlindungan itu. Artinya gini, kalau sesuatu tiba-tiba ada rasa khawatir, rasa dengki, apakah langsung dengan membaca surat ini itu langsung hilang pikiran-pikiran yang seperti itu? Memang orang supaya yakin bahwa dalam membaca ini dia akan terlindungi. Kira-kira gimana? Masya Allah, tabarakallah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan ibadah rutin seorang hamba dengan stabilnya emosi dan psikologis, maka kuncinya ternyata dalam pemahaman yang melatar belakangi ibadah yang dijalani. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan karakter asli manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Yang pertama kali dikecualikan adalah illal musallin. Manusia itu diciptakan punya potensi halu'ah. Halu'ah ini mudah berkeluh kesah. Kayak tadi andilau, gampang dilema dan galau. Idza massahu syarru jazu'a, ketika dia ditimpa oleh sesuatu yang dia rasakan jazu'a, berkeluh kesah, rasanya dunia kiamat. Baru kehilangan, kehabisan kuota saja. Anak sekarang itu bisa guling-guling nangis seperti kita dulu ditinggal wafat orang tua. Bisa nangis sejadi-jadinya ketika HP-nya rusak. Bisa marah semarah-marahnya ketika HP nggak boleh dimainkan. Halu'ah. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Ketika dia ditimpa dengan satu kebaikan, inginnya kebaikan itu untuk dirinya saja. Individualis yang punya anak atau cucu. Nauzubillah, mudah-mudahan diringankan untuk mengarahkan dengan baik masalah gadget ini. Game, ya. Kan muncul sekarang anak main game online, orang tua main pinjol katanya. Itu game online, pinjaman online sama pinjol.
Udah banyak kasus belakangan terungkap. Begitu ini, idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Jazu'a dan manu'a ini melambangkan kegalauan, ketidakkokohan pribadi seorang manusia. Di surat Al-Ankabut Allah menyebutkan ya'budunallaha ala harf. Beribadah, berislamnya itu ala harf, atasnya doang. Ritualnya bisa terlihat islami, tapi begitu ditimpa musibah, ujian baik itu musibah fisik ataupun keraguan, mudah. Yang viral sekarang kan orang begitu marahnya dengan sesama muslim di saat saudara-saudara kita dibantai, dia berfoto bareng dengan pemimpin tukang bantai, kan gitu. Ini kalau dicari apa sih yang menyebabkan terombang-ambingnya, rupanya tadi tidak kokoh. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illal musallin, kecuali orang yang menjaga salatnya, alladzina hum ala salatihim daimun. Maka bagaimana efek reaksi ketika seseorang mengalami kegalauan, ketakutan, kecemasan? Ketika illal musallin, salatnya terjaga, pemahaman akidah iman Islamnya lurus, galau itu lintasan pikirannya pasti bisa terjadi, tapi dengan begitu cepat dia mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil atau la haula wa la quwata illa billah. Saya pinjam kisah seorang sahabat yang dia seorang ayah dan ibu. Saya lupa namanya sahabat ini, antara ada Anas bin Malik atau Malik bin Anas, saya lupa. Nah, ketika putranya ikut ekspedisi mujahidin, berjuang, lalu pemuda-pemuda lain sudah pulang, anaknya nggak pulang. Istrinya mengatakan, coba pergi ke Rasulullah, tanyakan, kok anak kita belum pulang? Kemudian dia datang ke Rasulullah, lapor anaknya belum pulang. Apa kata Rasulullah? Irji wa akthir min qawli la hawla wa la quwata illa billah. Pulang, baca yang banyak la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Begitu pulang, buka pintu, istrinya nanya, apa kata Rasulullah? Suruh baca la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sami'na wa ata'na. Duduk suami istri ini membaca itu terus. Rupanya jelang subuh di akhir malam, pintunya diketok. Begitu dibuka, anaknya pulang. Lalu ditanya, apa yang terjadi kok bisa pulang jam segini? Dia katakan, wahai ayah, saya tertawan oleh musuh, diikat. Dan di tengah malam tiba-tiba ikatannya lepas, dan semua musuh yang menawan saya sedang tidur. Nah, di dekat mereka itu ada kambing-kambing yang mereka rebut, mereka ambil. Lalu saya bawa kambing ini, gitu ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bukan semata-mata kalimatnya, tapi apa yang difahami oleh seorang mukmin terhadap kalimat-kalimat ini. Yang cenderung terjadi di masyarakat kita adalah menjadikan penggalan ayat, penggalan kalimat itu seperti Panadol. Maunya ini dilep konstan, sakit gigi, ngunyah sakit, begitu lep 5 menit kemudian bisa ditepuk-tepuk, nggak sakit lagi. Orang berpikir membaca langsung cespleng. Maka karena pemahaman ini sangat kuat di masyarakat kita, orang untuk laris cari apa doa amalan untuk laris, apa doa amalan yang harus dilakukan supaya rumah cepat terjual, apa supaya tidak dizolimi oleh atasan, apa yang bisa diamalkan supaya orang mudah tertarik kalau saya menyampaikan sesuatu. Akhirnya muncul orang-orang yang kreatif itu menggal ayat, ditempel di pintu, ditempel di atas dagangan. Bertamu kira figura, di situ kaligrafi, begitu dibuka isinya wafak atau isim. Ayat kursi bukannya dibaca habis sholat, tapi ditempel di pintu belakang rumah. Muncul. Kita
pindah pemahamannya seakan-akan ayat itu seperti obat tadi, bahwa yang mendasar adalah iman, pemahaman. Orang mengabaikan ini. Jadi bagaimana kalau tadi lebih cenderung pertanyaannya sifatnya pengalaman. Apakah kita yang rutin sholat ini nggak pernah terlintas sesuatu yang was-was? Mustahil, Pak. Pasti terlintas. Tapi seberapa cepat kemudian kita istirja kepada Allah, mengembalikan semua kepada Allah. Satu saat sekitar jam 12 malam, saya masuk ke asrama, saya kunci pintu, saya tiduran. Anak-anak udah tidur semua di asramanya. Saya teringat, tadi saya nggak matikan kipas di rumah. Muncul ingatan tentang video di YouTube yang kipas nyala, terus terjadi konslet, kebakar kan? Itu yang muncul, Pak. Was-was ini, cemas. Pilihannya dua. Saya bangun kemudian di tengah malam itu pulang hanya sekedar matikan kipas, mengganggu istri, keluarga di rumah, atau saya berpasrah kepada Allah. Rasanya dilema. Ketika baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, hilang. Tidur. Jadi bukan kalimat ini semata-mata, tapi pemahaman di balik itu. Kenapa para sahabat itu sampai memfavoritkan ayat atau surat tertentu dalam ibadah mereka yang kemudian Rasulullah bilang ini orang kalau doa dia pasti dijawab, karena dia meminta kepada Allah dengan nama yang paling agung, yang kalau itu dipakai dalam berdoa Allah pasti akan jawab. Dipakai untuk mohon perlindungan Allah pasti lindungi, dan semua permintaannya akan dimudahkan kalau berdoa pakai kalimat itu. Dasarnya apa? Karena dia paham. Seorang sahabat yang baca Al-Ikhlas terus ngimami Al-Ikhlas lagi. Sini alhamdulillah nikmat kita sholat, ayatnya panjang, bacanya tartil. Ini sudah surat pendek, padahal dia hafal yang lain. Begitu dikonfirmasi, sahabat yang lain protes, Rasulullah mengatakan, tanya kenapa dia kerjakan itu. Dia bilang, inna fiha sifatur rahman, uhibbu an aqra biha. Di surat Al-Ikhlas ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, maka aku suka banget dengan surat ini. Justru Rasulullah mengatakan, akhbirhu annallaha yuhibbu. Kasih tahu dia Allah cinta sama orang ini. Di riwayat lain yang hadis yang kejadian yang lain, hubbaka iyyahu adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surat ini memasukkanmu ke surga. Bukan semata-mata dia baca, kita baca Al-Ikhlas karena cuma itu yang kita hafal. Jadi beda, bergeser dia. Nah, maka yang harus kita kembalikan, semua zikir, doa difahami. Nah, orang lebih memilih menghafal bahkan lancar surat sepanjang surat Yasin untuk hajat tertentu dalam kehidupannya dibanding memahami, mendalami, mentadaburi bacaan sholat. Ini ironis di kondisi ini. Maka setiap zikir ada Hisnul Mu'min atau Hisnul Muslim, kumpulan doa dari Al-Quran dan Sunnah. Setelah disyarah itu maknanya luar biasa, Pak. Jadi setiap apa yang Rasulullah ajarkan hikmahnya sungguh luas. Cuma kitanya yang tidak baca, tidak memahami. Doa Adhkarus Sabah itu bisa dibilang apa yang mau tersisa lagi dari kepanikan kalau kita menjalankan sunnah Rasulullah dengan benar. Jadi boleh didalami lagi, kemudian dibaca dengan penuh khusyuk dan pemahaman yang mendalam, maka betul apa yang dibaca itu seketika Allah SWT kasih. Tapi tadi bukan semata-mata mirip Panadol diminum langsung hilang. Gitu. Contoh lain, ada kasus kisah nyata, dua orang suami istri yang suaminya ini menanyakan kepada istrinya, terheran, setiap kali kita berantem, katanya, entah saya yang salah atau kamu yang salah, selalu begitu keluar rumah
nggak pernah tenang suami ini sampai dia kembali ke rumah lalu memaafkan atau minta maaf sama istrinya. Karena itu terus terjadi, dia tanya sama istrinya, saya terheran setiap kali ada masalah saya selalu di luar rumah itu panik, takut, enggak tenang sampai saya pulang lalu memaafkan atau meminta maaf. Apa yang kamu lakukan? Dia tanya istrinya. Istrinya menjawab, ma hadatha baini wa bainaka mushkilatin illa wastaghfartullah hatta ta'ud, katanya. Begitu kamu keluar rumah, tidak hentinya saya istighfar kepada Allah, minta ampun sampai kamu pulang lalu kita saling memaafkan. Rasulullah menjanjikan, man lazama al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli karbin makhrajan, min kulli hammin makhrajan. Orang yang terus menerus menjaga istighfar, tidak satu pun masalah kecuali Allah kasih jalan keluarnya. Dia jalankan itu dengan pemahaman, Pak. Sebagian umat Islam menjadikan sholawat untuk memohon kemudahan kepada Allah. Karena hadis dari riwayat Imam Tirmidzi derajatnya hasan, sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menyebutkan, saya senang banget salawat kepadamu ya Rasulullah. Seberapa saya salawat? Singkatnya hadis ini, Rasulullah mengatakan, terserah kamu, kalau kamu tambah lebih baik. Akhirnya sahabat Ubay mengatakan, idzan aj'al salawati kullaha lak. Kalau begitu saya salawat aja sebanyak-banyaknya untukmu. Kata Rasulullah dalam hadis ini, idzan tukfa hammuk wa yughfaru dzambuk. Kalau kamu banyak salawat kepadaku, maka dicukupkan semua keinginanmu dan diampuni dosamu. Nah, cuma orang mengambil salawatnya aja yang banyak, sunnahnya ditinggal. Ini kan timpang jadinya. Akhirnya sama juga menjadikan salawat seperti panadol gitu. Zikir seperti panadol. Jadi kalau dipahami, di samping itu ada sunnah-sunnah Rasulullah dijalankan, ibadah yang dituntun dijalankan, maka betul semua yang Allah janjikan itu benar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini cukup kan, 6:30 saya kira. Kalau ada yang menambahkan, kalau nanya mudah-mudahan saya bisa jawab. Baik, silakan. Menarik dari yang sudah Ustaz jelaskan, apakah terkait dengan pemahaman seseorang terkait dengan bagaimana keimanan tersebut, apakah itu nyambung dengan niat seseorang ketika dia melakukan semua ibadahnya sunnah, dia sunnahnya begini, tapi ternyata sebenarnya niatnya semua kebaikannya itu hanya untuk dunianya, jadi untuk kehidupan dunianya. Sebagaimana dari di Quran bahwa ketika dia berniat melakukan sebuah kebaikan hanya untuk kebutuhan dunianya, bukan untuk akhiratnya, maka kata Allah akan aku berikan semua kebutuhannya di dunia, tapi dia tidak mendapatkan akhiratnya. Sehingga akhirnya ketika dia melakukan semua kebaikan sunnah-sunnah tersebut, lalu dikasih ujian oleh Allah, ternyata cara dia menyikapinya itu malah jauh dari sunnah gitu kan. Mungkin dia tiba, mungkin dia juga menyalahkan sesuatu gitu kan. Sampai-sampai akhirnya ya dia sunnah juga, tapi melakukan hal-hal yang dilarang itu dikerjakan juga gitu. Sehingga akhirnya hatinya itu menjadi gelisah, dilema seperti itu. Apakah itu memang bisa akan menjadi seperti itu? Sehingga akhirnya ya dia tidak bisa konsisten gitu, istiqomah di dalam sebuah kebaikan, dan ketika dikasih ujian, maka cara menyikapinya pun nggak seharusnya bisa juga ada panduan gitu kan, baik yang diajarkan oleh Rasulullah maupun yang sudah yang Allah wasiatkan dalam Quran. Nah, itu bagaimana? Masya Allah. Ini pertanyaannya lebih sulit lagi. Allahu Akbar. Bismillah. Di saat seseorang diberikan ujian, maka kalimat fitnah tadilah yang memunculkan aslinya. Terlepas dari apapun latar belakang, bagaimana apapun kondisi sebelumnya dalam hal ibadah atau pemahaman, maka di saat diberikan ujian, responnya inilah yang kemudian menjadi aslinya. Tidak serta-merta kemudian rajinnya orang ibadah, karena yang nampak kan ibadah, rutin ke masjid. Apakah ini dibarengi dengan mengasah hati, dengan tazkiyatun nufus,
yang akhirnya sepadan antara ibadah yang dijalani berbanding lurus dengan penyikapan dalam kehidupan. Kalau tadi dikaitkan dengan niat, maka kembali kepada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan innamal a'malu binniyat. Apa yang dia niatkan ketika dia menjalani sunnah. Misalnya kalau kita ambil salat berjamaah, dari sisi seluruh amalan dia usahakan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa dipisah sebenarnya antara pemahaman mendalam terkait an-nufus, tazkiyatun nufus dengan amalan ini. Kalau kemudian hanya amalan fisik saja, di saat ditimpakan musibah lalu muncul sesuatu yang jemplang, yang kebalik, maka inilah aslinya gitu. Karena asyar wal khair tadi itu fitnah, memunculkan aslinya. Semoga Allah menjaga. Ada orang yang sebelumnya rajin ke masjid, selalu ketemu di masjid. Satu saat kalau ketemu, selalu yang dia ceritakan kekecewaannya terhadap prestasi dia yang dirampas orang, yang diambil alih oleh orang lain. Setelah itu nggak pernah lagi ke masjid. Jadi antara ibadah yang nampak dengan pemahaman secara akidah ya terkait semua an-nufus, tazkiyatun nufus dari rasa sabar tadi, syukur, ridho dan seterusnya, ini seharusnya berbanding lurus. Maka kembali niatnya mempelajari itu apa? Niatnya menjalankan itu, oh ternyata duniawi. Allah kasih dunia, ternyata rapuh. Untuk seorang mukmin, Rasulullah SAW menyebutkan ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Kalau dia diberikan sesuatu yang buruk, maka dia tetap baik. Di sesuatu yang dia rasakan baik, dia tetap baik. Jadi kullu ajaban li amril mukmin. Allahumma shalli ala Muhammad. Redaksinya saya kok belit. Ajaban li amril mu'min, yang maknanya sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, segala urusannya itu baik. Ketika diberikan ujian, dia sabar. Ketika diberikan sesuatu kenikmatan, dia syukur. Dan Rasulullah SAW tutup hadis ini dengan mengatakan wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Hal seperti itu tidak akan terjadi kecuali hanya mereka yang beriman. Artinya ada yang bermasalah dengan imannya. Kalau ternyata antara yang dia amalkan sunnah Rasulullah, begitu diberikan ujian, mungkin dia justru meresponnya dengan pelampiasan melakukan keburukan. Wallahu a'lam. Jadi tetap kembali kepada ilmu yang kurang, yang seharusnya dilengkapi sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW wariskan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tidak menyita agenda lain. Insyaallah kita sambung jika ada waktu dan kesempatan di surat-surat pendek. Berarti di pertemuan yang akan datang, kalau masih ada usia dan sehat, kita ke surat An-Nas. Barakallahu lakum. Kita cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.